Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Zulkaida, nomor induk mahasiswa 1062000028, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara. Pada kesempatan ini, saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester yang diberikan oleh Ibu dosen Ulfa Husna MPD selaku pengampu mata kuliah Akidah Akhlak. Ada 5 pertanyaan yang diberikan. Baiklah, langsung saja jawaban yang akan saya berikan. Pertama, 5 ciri yang terdapat dalam perbuatan akhlak. 5 ciri dalam perbuatan akhlak sebagaimana yang saya ketahui dan telah saya pahami sebagai berikut penjelasannya. Ciri pertama perbuatan akhlak adalah perbuatan yang tertanam erat dalam jiwa seseorang sehingga telah menjadi kepribadiannya. Ciri kedua, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah tanpa pemikiran. Ciri ketiga, perbuatan akhlak merupakan perbuatan yang timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar. Jadi itu sudah menjadi pemikirannya sendiri. Kemudian tindakan yang akan diambil nantinya tidak dari orang luar. Sebagaimana dikatakan bahwa perbuatan akhlak merupakan perbuatan yang timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya. Ciri keempat perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan sungguh-sungguh, bukan main-main atau sandiwara. Ciri yang terakhir atau ciri yang kelima, perbuatan akhlak, khususnya akhlak yang baik, adalah perbuatan yang dilakukan secara ikhlas semata-mata karena Allah, tanpa adanya harapan balas budi atau sebagainya. Kemudian masuk ke jawaban untuk soal yang kedua mengenai apakah etika dan akhlak itu berbeda. Jawaban saya, ya, etika dan akhlak itu berbeda. Menurut saya etika dan akhlak itu berbeda karena etika sendiri dapat diartikan sebagai aturan perilaku yang diakui berkaitan dengan kelas tertentu dari tindakan atau kelompok yang bersumber dari hasil budaya dan adat istiadat suatu tempat yang berlaku dalam masyarakat, dan juga aturan atau norma digunakan sebagai pedoman seseorang dalam bertingkah laku. Sedangkan akhlak itu sendiri, seperti yang saya ketahui, akhlak merupakan tingkah laku manusia yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan hal baik atau buruk sifatnya. Darinya lah lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah dan dengan tanpa berpikir yang bersumber pada ajaran Allah dan Rasul-Nya. Akhlak terbagi menjadi dua, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Adapun contoh etika, misalnya menghargai orang lain, memaafkan kesalahan orang lain, selalu mengucapkan salam ketika bertamu, dan lain sebagainya. Untuk contoh akhlak, menghormati orang yang lebih tua, menjenguk teman yang sakit, dan lain sebagainya. Untuk persamaan antara etika dan akhlak, sebagaimana yang saya temui atau saya pahami telah dipelajari dari materi yang Ibu beri, yaitu memiliki sifat yang sama, yaitu sifat yang baik yang berhubungan dengan norma nilai moral dan tingkah laku yang baik. Untuk jawaban soal yang ketiga, mengenai ruang lingkup akhlak. Sebagaimana yang saya ketahui bahwa ilmu akhlak dapat pula disebut sebagai ilmu yang mempelajari atau pembahasan dalam upaya mengenal tingkah laku manusia, kemudian memberikan nilai atau hukum atas perbuatan tersebut. Adapun ruang lingkupnya sebagai berikut, yaitu akhlak beragama. Sifat atau perilaku kita menyangkut Tuhan dan kepercayaan seperti melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, misalnya mengerjakan sholat dan menjauhi perbuatan-perbuatan zina dan terlarang lainnya. Dan akhlak pribadi,
yaitu sifat atau perilaku yang tertanam pada diri sendiri, etika dalam melakukan sesuatu, dan lain-lain. Akhlak berkeluarga, sifat atau perilaku pada keluarga kita seperti bagaimana menghormati anggota keluarga lain. Misalnya seorang anak menghargai orang tuanya atau menuruti perintah yang diberikan oleh kedua orang tua. Akhlak bermasyarakat, perilaku saat berada di lingkungan masyarakat, misalnya ikut serta dalam gotong royong membersihkan lingkungan dan lain sebagainya. Adapun akhlak bernegara, sifat atau perilaku kita pada negara, contoh mematuhi aturan pemerintah seperti melakukan pembayaran pajak dan sebagainya. Masuk ke soal atau jawaban untuk soal nomor 4, yaitu metode pembinaan akhlak yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang sangat efektif bagi umatnya. Metode pertama yaitu nasihat, yaitu memberi pelajaran akhlak terpuji serta motivasi pelaksanaannya, dan menjelaskan akhlak tercela serta meningkatkan kebaikan dengan apa yang melembutkan hati. Sebagaimana dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, yang artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Jadi maksudnya di sini, mari kita mengajak untuk saudara-saudara kita yang lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, misalnya melaksanakan sholat dan menjauhi larangan yang telah Allah tentukan. Metode yang kedua yaitu metode keteladanan, yaitu hal-hal yang dapat dicontoh atau ditiru seorang dari Rasulullah SAW khususnya, baik perilaku maupun ucapan. Jadi maksud metode ini yaitu bagaimana seorang pemimpin bisa menjadi contoh bagi warganya ataupun orang yang dipimpinnya. Kemudian metode pembiasaan, yaitu metode yang dilakukan dari awal dan bersifat kontinu. Pembiasaan ini dinilai sangat efektif jika dalam penerapannya dilakukan pada murid pada usia muda. Jadi hendaknya ditanamkan pada diri penerus, baik itu bangsa, agama, dan keturunan lainnya, untuk selalu melakukan akhlak yang terpuji. Jadi dari kecil sudah ditanamkan akhlak-akhlakul karimah. Untuk cara mengaplikasikannya, yaitu dapat dilakukan oleh guru dengan mengarahkan anak didiknya, misalnya tausiah, bentuk teguran, dan contoh yang baik. Metode nasihat bisa dengan argumen ataupun logika. Untuk soal yang terakhir mengenai definisi akhlak dan hubungan akidah dan akhlak. Akidah akhlak menurut bahasa akidah, aqada yaqidu aqdan, adalah mengikat, mengadakan perjanjian ataupun akidah sebagai sistem kepercayaan yang bermuatan elemen dasar, keyakinan menggambarkan sumber dan hakikat keberadaan agama, sedangkan akhlak sebagai sistem etika menggambarkan arah dan tujuan yang hendak dicapai agama. Untuk hubungan akidah dan akhlak, yaitu akidah merupakan landasan dan pijakan untuk semua perbuatan. Jadi bisa juga dikatakan contohnya kita menjalani kehidupan berlandaskan apa? Sebagai umat Islam, dalam kehidupan kita berlandaskan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Nah, sedangkan di sini dijelaskan akidah merupakan landasan dan pijakan untuk semua perbuatan. Akhlak sendiri segenap perbuatan baik dari seorang mukallaf, baik hubungannya pada Allah Subhanahu wa taala, manusia dan lingkungannya. Baiklah, itulah jawaban UAS akidah akhlak dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Minallahi musta'an alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.